di PP 35 atau kemudian ketentuannya, kalau dulu khusus dari PHK-PHK itu khusus pasal 167 tentang PHK karena pekerja masuk usia pensiun gitu ya. Usia pensiun. Dulu kalau pekerja sudah diikutkan program pensiun di luar yang wajib gitu ya, itu maka iuran atau manfaat yang dibayar oleh perusahaan itu bisa diperhitungkan dengan kewajiban perusahaan bayar pensiun ini. Kalau sekarang bukan hanya kalau misalkan pengusaha sudah mengikutkan pekerja pada program pensiun di luar pensiun yang wajib, gitu ya, itu pensiun lembaga keuangan atau pensiun pemberi kerja, gitu ya. Begitu, kalau diikutkan dua itu, maka uang baik premi ataupun manfaat yang diterima pekerja tadi yang berdasarkan kontribusi perusahaan yang dibayar oleh perusahaan, gitu ya, dapat diperhitungkan untuk kewajiban pengusaha membayarkan pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang pisah, ya, pesangon dan penghargaan serta uang pisah untuk semua ragam PHK. Bukan hanya untuk pensiun saja. Kalau dulu hanya diberlakukan untuk pensiun pasal 167. Kalau sekarang untuk semua ragam PHK, misalkan kok PHK karena SP1, SP2, SP3 gitu, total terima harus dibayarnya oleh perhitungan setengah kali ketentuan tadi itu, totalnya 50 juta. Ternyata perusahaan mengikut pekerja itu diikutkan perusahaan ke program pensiun lembaga keuangan. Dan perusahaan programnya adalah iuran pasti. Dan perusahaan itu sudah menyetor iuran itu totalnya adalah 10 juta misalnya begitu. Maka uang 10 juta itu bisa diperhitungkan tadi dengan kewajiban pengusaha untuk membayar tadi sangonnya tadi 50 juta. Maka pengusaha hanya membayar yang seharusnya dibayar 50 juta dikurangi uang iuran pensiun yang sudah dibayar perusahaan 10 juta. Maka 50 dikurangi 10 hanya membayar 40 juta. Nah, bedanya dulu ya dengan sekarang. Kalau dulu hanya untuk kasus pensiun saja, sekarang untuk semua ragam PHK. Kemudian juga khusus ini diberlakukan baru di perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, di PP 35 juga namanya. Khusus untuk perusahaan sektor usaha mikro dan kecil, pemberian pesangon itu tidak mengikuti ketentuan-ketentuan tadi. Sesuai dengan kesepakatan saja. Disepakati berapa? Sepakatnya 100 rupiah ya 100 rupiah. Sepakatnya 1 juta ya 1 juta, sepakatnya 5 juta ya 5 juta. Jadi nggak harus ngitung rumus-rumus tadi itu ya, ketentuan tadi. Nah ini yang baru ya, sektor mikro dan kecil. Jadi sekarang ada pembedaan klasifikasi perusahaan. Kalau dulu kan semua perusahaan, pokoknya perusahaan begitu hitungnya. Kalau sekarang khusus mikro dan kecil tidak begitu, sesuai kesepakatan saja. Ini termasuk juga untuk pengupahan kan juga begitu ya, uang kompensasi juga begitu. Oke, nah mikro kecil itu ketentuannya apa? Ini dilihat dari asetnya, dilihat dengan omsetnya. Kalau mikro itu asetnya sampai dengan 50 juta, ini di Undang-Undang 2008 ya. Nah itu apa namanya dan usaha mikro kecil menengah itu ya. Itu. Gitu ya. Nah, ini sama jumlah karyawannya. BKPM nambah itu kategori dulu jumlah karyawan. Kalau mikro itu masuk karyawannya sampai dengan 4. Tapi kalau sudah 5 sampai dengan 19 orang itu masuk usaha kecil. Kalau sudah lebih dari 19 orang berarti masuk menengah gitu. 2 orang ya. Jadi dilihat ini ya. Nah, kalau masuk kategori mikro yang kecil tadi bayar pesangonnya boleh di. Nah, ini yang terakhir sebelum kita diskusi dengan Bapak Ibu. Tadi apa? Tadi kan ada undang-undang memberikan amanah kepada kita bisa mengatur ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan, dalam perjanjian kerja bersama, kondisi-kondisi tertentu atau situasi tertentu yang dapat mengakibatkan terjadi PHK atau si pekerja itu di PHK. Nah, kita ini yang melatar belakangi dulu pasal 158 tentang pelanggaran berat. Ini diambil dari KUH Perdata. Karena sebenarnya ketenagakerjaan perdata.
Nah, pasal 1603 KUH Perdata itu bunyinya bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak. Dalam arti pasal yang lalu, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si pekerja atau buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan hubungan kerja. Intinya adalah karena kelakuan si pekerja itu nggak layak kalau pengusaha diminta untuk meneruskan hubungan kerja, mempertahankan hubungan kerja. PHK saja. Dalam hal apa? Ini ya, buruh waktu menutup perjanjian telah menyesatkan majikan dengan pernyataan surat pernyataan palsu, berikan keterangan palsu. Ini ada di pasal penjelasan juga ya, pasal penjelasan tentang alasan mendesak itu di PP 35 itu. Ya, pasal penjelasannya ada. Ternyata amat terlalu kurang mempunyai kecakapan atau kesanggupan, nggak perform. Ya, nggak perform. Meskipun telah diperingatkan masih gemar mabuk, gitu ya, mencuri, pencurian, menganiaya, menghina secara kasar, membunuh dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan secara sembrono merusak milik majikan atau menerbitkan bahaya yang sungguh. Ya. Berkeras kepala menolak atau memenuhi perintah yang patut diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan, menolak perintah kerja. Ya, dengan cara yang lain sangat melalaikan yang telah diperjanjikan di bulan kerja, nggak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Nah, ini hal-hal yang bisa Anda atur, yang bisa Anda define, yang Anda bisa develop dari sini, diuraikan sesuai dengan culture, sesuai dengan kepentingan bisnis Anda, mana yang poin-poin yang kira yang mungkin kemungkinan high risk-nya terjadi di tempat kita. Diuraikan. Tapi kalau nyata harus Anda uraikan detailnya. Jangan dibikin abu-abu. Contohnya, nah ini ya, poin 2, ternyata amat terlalu kurang punya kecakapan atau sanggupan, nggak perform. Jangan hanya di PP tulis berdasarkan, karena berdasarkan penilaiannya jelek, misalkan begitu. Nah, yang jelek itu seperti apa? Atau tidak mencapai target? Target itu seperti apa? Harus Anda uraikan di situ. Misalkan, jangan jelek itu adalah misalkan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dijalankan tiap tahun, gitu kan, maka secara berturut 2 tahun terakhir mendapatkan nilai poin E sangat kurang, misalkan. Nah, itu kan detail. Kalau dia dapat E 2 kali 2 tahun, nah Anda bisa PHK karena ada untuk di situ. Nah, begitu ya. Anda atur, jangan dibikin ngambang, jangan dibikin. Kadang-kadang kita tuh kan buatnya kan ngambang, enggak detail. Ini salah perlindungan, saya rasa itu. Nah, dan terakhir, Bapak Ibu, untuk mekanisme penyelesaiannya kita ikuti perselisihan ya Undang-Undang 2004 ya tentang penyelesaiannya ya. Dari proses bipartit, kemudian pemintaan pemerantaran penyelesaian ke Disnaker, gitu ya, kalau nggak tercapai kesepakatan ya. Kalau tercapai kesepakatan, ya bikin perjuangan bersamanya. Tapi kalau nggak tercapai kesepakatan, ya pihak yang dirugikan boleh mengadukan permintaan pemerantaraan penyelesaian ke Disnaker. Nanti Disnaker ada pilihan, mau pakai mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Kalau kemudian pakai mediasi atau konsiliasi, kalau sepakat ya bikin PP, kalau nggak sepakat mediasi atau konsiliasi, nanti mengeluarkan anjuran. Anjuran bisa ditolak, bisa terima, bisa ditolak. Bagi yang dirugikan boleh kemudian mengupayakan upaya hukumnya melalui jalur pengadilan. Di pengadilan nanti 9 kali bersidang kan, tidaknya begitu ya. Ada sidang pemeriksaan, kemudian bacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian dokumen, pembuktian saksi, kesimpulan, baru putusan. Nah, nanti sudah putusan, pihak yang nggak terima bisa melakukan upaya hukumnya. Upaya hukumnya hanya ada kasasi, tidak ada banding. Bedanya apa sih? Kalau bahasa awam mungkin banding gitu ya. Tapi bahasa hukum, kalau banding itu upaya hukum ke tingkat pengadilan tinggi. Tapi kalau ke Mahkamah Agung itu kasasi. Nah, ini ke pengadilan tinggi nggak ada. Pengadilan tingkat pertamanya hanya ada di Pengadilan Konstitusional di PHI pada pengadilan negeri. Ya, adanya di pengadilan negeri di PHI. Nah, kalau di situ nggak terima ya upaya hukumnya hanya ada di Mahkamah Agung. Upaya hukum berikutnya itu hanya ada di gitu ya, kalau konsultasi mediasi. Kalau pakai arbitrase, bukan anjuran lagi, tapi putusan. Kalau sudah pilihannya arbitrase, sudah harus, putusannya arbitrase harus dijalankan.
Dulu ada lakukan upaya PK, kalau nggak senang nanti bisa melakukan PK. Tapi sekarang sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2018 yang menyatakan permasalahan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial tidak bisa dilakukan upaya hukum PK. Gitu ya. Gitu. Nah, ini mekanisme penyelesaiannya. Jadi kalau tadi PHK tadi dikasih tahu pekerjanya terima, bikin PB, laporkan. Tapi kalau nggak terima, gitu ya, bicarain bipartit. Sepakat, bikin kesepakatan. Nggak sepakat, berproses, prosesnya ini. Oke. Nah, sampai di situ, Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk paparan kita materinya dari tadi ya, ada perubahan dari mekanismenya, ragam PHK-nya, kompensasinya, teknisnya, gitu ya, prosesnya. Silahkan kalau ada diskusi, saya akan Mbak Ade sudah, Mbak Desti, untuk mau diskusi, atau kalau, halo Mbak Ade? Ya, baik. Ya. Ini sudah selesai Pak, berarti ya. pemaparan materinya? Ya, kita diskusi saja, kita panjang. Oh iya baik. Ini kan karena berhubung tadi saya ada tiba-tiba mendadak keluar Zoom-nya ya, gitu. Jadi histori pertanyaan-pertanyaan tadi menghilang, jadi mungkin bisa langsung disampaikan saja pertanyaannya supaya dua arah pertanyaannya bisa dimulai tadi dari Pak. Betul, tadi ada pertanyaan. Baik, di sini saya langsung baca di chatnya saja ya Mbak ya. Oh boleh Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini yang pertanyaan pertama dari Pak Najamuddin, biar lebih efektif lah waktunya ya. Mudah-mudahan Pak Najamuddin masih ada nih ya. Masih Pak ada. Ya, kemudian mengenai pasal 35, mengenai pasal 35 tahun ini bukan pasal, mengenai PP ya, PP 35 tahun 2021 pasal 15 ayat 4 tentang poin PKWT. Oke, PKWT di luar PHK ya. Perpanjangan apakah berhak diberikan kompensasi? Jika ya, maka apa landasan hukumnya? Oke, tentang kompensasi PKWT. Bapak Ibu, ini untuk semuanya. Jadi kalau di hubungan kerja PKWTT tetap kita mengenal tadi uang pesangon dan uang pisah, gitu ya. Kalau PKWTT tetap. Tapi kalau di PKWT itu kita mengenalnya hanya ganti rugi dan kompensasi. Ganti rugi itu diatur di pasal 62 Undang-Undang 13. Bunyinya adalah begini, bagi pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktunya kerjanya berakhir, maka di luar ketentuan-ketentuan yang itu ya, di luar meninggal dunia, terus putusan pengadilan, gitu ya, atau berakhirnya PKWT, berakhirnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan gitu ya, maka wajib membayar ganti rugi kepada pihak satunya sebesar upah untuk waktu yang belum dijalankan. Oke. Kemudian sekarang ada hal yang baru di pasal 61A. 61A tentang yang ditanyakan uang kompensasi. 61A itu menyebutkan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu dan penyelesaian pekerjaan tertentu, itu selesainya pekerjaan tertentu. Untuk yang masa kerjanya 1 bulan ke atas, pengusaha wajib membayar uang kompensasi pasal 61A. Jadi disebutkan di situ kalau perjanjian kerjanya yang atas dasar jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu dengan masa kerja 1 bulan atau lebih, pengusaha wajib membayar uang kompensasi yang besarnya dihitung dari masa kerja yang telah dilalui. Ketentuan diatur dalam PP 35. PP 35 mengatur jangkanya besarannya berapa? Masa kerja dibagi 12, gitu ya, singkatnya. Masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Jadi kalau masa kerja PKWT jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu tadi itu misalkan kok 12 bulan, maka 12 per 12 kali 1 bulan upah, artinya 12 bulan 1 bulan upah, atau 1 tahun 1. Tapi kalau 2 tahun kontraknya, ini tadi, maka 24 per 12 kali 1 bulan upah. Jadi berapa? 24 bagi 12, ada 2 kali 1 bulan, ada 2 bulan upah. Artinya 1 tahun 1 bulan upah. Nah, sekarang pertanyaan di sini,
Diperpanjang, apakah diberikan? Iya. Diperpanjang, itu diuraikan di sana. Perjanjian kerja dibayarkan pada saat uang kompensasi itu dibayarkan pada saat selesainya perjanjian itu. Untuk yang diperlakukan perpanjangan, maka pembayaran uang kompensasi untuk masa perpanjangan dibayarkan pada saat selesainya masa PKWT yang perpanjangan tadi. Jadi misalkan tadi kontraknya 1 tahun, gitu ya, berakhir nih, bayar uang kompensasi 1 tahun. Berapa? 1 bulan upah. Perpanjang nih 1 tahun lagi. Nah, nanti pada saat selesai perpanjangan itu dibayar juga. Ya, dong. Pasal 15 itu. PP. Itu ya. Nah, tuh. Kemudian ada lagi pertanyaan. Pak, kalau ternyata PKWT-nya berakhir di tengah jalan, Pak. 1 tahun, baru 6 bulan. Apakah harus bayar uang kompensasi juga? Iya. Dasarnya apa? Dasarnya di pasal 17 PP 35 2021, pasal 17. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu sebelum berakhirnya masa perjanjian itu tertentu itu, maka pengusaha wajib membayar uang kompensasi dengan masa kerja yang telah dilalui. Jadi istilahnya kalau PKWT didasarkan jangka waktu dan didasar selesai pekerjaan tertentu, pokoknya pengusaha wajib membayar uang kompensasi. Mau berakhir tengah jalan atau berakhir di akhir, bayar uang kompensasi. Mau kemudian berakhir terus diangkat karyawan tetap, bayar uang kompensasi. Gitu ya. Karena kan berakhir PKWT-nya kan, bayar uang kompensasi. Berapa? Ya masa kerja PKWT tadi dibagi 12 kali 1 bulan upah. Jadi sekurang itu. Pak, kan mau diangkat karyawan tetap. Mosok masih ngitung lagi. Itu hal lain. Kalau ternyata dibicarakan, disepakati, gitu ya, uang kompensasinya nggak dibayarkan, gitu ya, ya suruh saja yang bersangkutan membuat pernyataan pelepasan hak uang kompensasinya. Jangan dibuat kesepakatan, gitu ya. Jangan dibuat perjanjian tidak terima uang kompensasi, apalagi dalam perjanjian kerjanya, jangan. Tapi pada saat pelaksanaan bayar uang kompensasi, lakukan dengan yang bersangkutan melepaskan haknya, bentuknya surat pernyataan, gitu ya, biar aman ke belakang, nggak dimasalahin. Jadi untuk PKWT ada 2 istilah, ganti rugi dan uang kompensasi. Ganti rugi kewajiban pihak yang mengakhiri tengah jalan, bukan karena hal-hal yang disepakati, gitu ya. Kalau kompensasi kewajiban pengusaha kepada pekerja. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan get the point, komplit lah. Oke mungkin Pak, terima kasih. Pak Dwi ada pertanyaan juga tambahan mungkin. Bagaimana jika pekerjaannya selesai namun masa PKWT-nya masih berjalan? Misalnya PKWT 1 tahun, tapi pekerjaan yang karyawan tersebut kerjakan ini sudah berakhir di bulan ke-10, misalkan sisa ada 2 nih ya Pak Dwi. Nah ini bagaimana nih untuk pemberian kompensasinya? Apakah mengikuti yang kontrak 1 tahun ini, atau memang setelah selesai pekerjaannya hanya dibayarkan yang prorat 10 bulan itu nih? Ada 2 hal. Yang pertama kompensasi, dan yang kedua adalah ganti rugi. Ada 2 hal. Itu bisa salah satu, bisa dua-duanya berlaku. Ya. Kalau yang kompensasi, kapan ngitungnya? Apakah tetap dibayarkan? Tetap dibayarkan. Berapa sama? Ya sampai dengan PKWT-nya selesai. Nah, PKWT-nya selesai kapan ini? Nah, ada di 1 tahun baru 10 bulan sudah selesai pekerjaannya. Tergantung perjanjiannya. Baik. Bentuk perjanjiannya. Perjanjian PKWT itu kan ada yang didasarkan jangka waktu, ada yang didasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Kalau yang didasarkan pada jangka waktu, kontrak 1 tahun, gitu kan ya, maka ya harus sampai dari 1 tahun. Kalau ternyata diputus di 10 bulan, maka ya yang mutus itu bayar ganti rugi. Sisa 2 bulan tadi. Ditambah pengusaha nanti bayar uang kompensasi 10 bulan kalau diputus di 10 bulan. Tapi kalau perjanjiannya didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu, misalkan perjanjian kerja pembangunan rumah 2 tingkat, gitu ya, yang diperkirakan selesai dengan 2 tahun, maka perjanjian kerjanya bikin 2 tahun, gitu kan ya, kan bikin 2 tahun.
pekerjaan ini dianggap selesai pasalnya. Perjanjian PKWT ini dianggap selesai apabila atau pekerjaan rumah ini dianggap selesai apabila rumah sudah ditempati atau sudah diserahkan oleh pemborong kepada pemilik. Nah, ternyata dibangun karena tadi kontraknya 2 tahun, dibangun baru 1 tahun 3 bulan. Ternyata sudah selesai dan sudah diserahkan sesuai yang pasal tadi itu. Maka disitulah berakhirnya perjanjian kerja PKWT-nya. Tidak ada ganti rugi. Jadi yang berlaku hanya uang kompensasi. Ganti ruginya nggak ada. Beda kalau tadi kontraknya tidak sebutkan, tidak didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu, hanya PKWT untuk sekian bulan gitu ya, tahun gitu saja. Maka mengikuti waktu itu. Kalau diputus sebelum waktunya habis, yang pihak yang memutus bayar ganti rugi untuk sisa waktu yang tersisa. Ya, jadi dua ya. Jadi ada 2 tadi kemungkinannya kalau kasus seperti itu. Kalau kontraknya atas dasar jangka waktu, maka ada ganti rugi dan uang kompensasi. Tapi kalau selesainya pekerjaan tertentu dan sudah diatur jangka selesainya seperti itu, maka tidak ada ganti rugi, hanya uang kompensasi. Kapan uang kompensasi? Ya, kapan kompensasinya? Ya, sesuai dengan perjanjiannya itu, berapa lama yang sudah dijalankan. Baik. Gitu dianggap ya? Berakhir demi hukum ya Pak Edu ya? Ya, kalau yang didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu dan di dalam perjanjiannya mengatur, menyebutkan pasal selesainya itu seperti apa kan gitu ya. Nah, kalau kondisi itu sudah tercapai, maka itu sudah berakhir di situ perjanjian. Demi hukum perjanjian kerja berakhir di situ. Maka tidak ada pembayaran sisa upahnya. Itu ya, Bapak Ibu. Ada yang mau diurai lagi, silakan tentang PKWT. Sebelum ini pertanyaan yang kedua. Pak, terima kasih Pak untuk penjelasan mengenai PKWT untuk yang perpanjangan tadi Pak. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan mengenai untuk yang karyawan PKWT Pak, mengenai uang pesangon dan masa kerja yang berkurang. Jadi ini ada dilemanya Pak. Kalau bagi yang PKWT, mereka setelah selesai PKWT diperpanjang lagi, mereka dapat 1 kali gaji. Nah, jadi mereka beranggapan ini asumsi ya Pak, asumsinya mereka tidak mau diangkat. Nah, ini bagaimana dari penjelasan? Ini memanfaatkan. Baik Pak. Namanya hubungan kerja itu terjadi karena ada perjanjian. Perjanjian itu ada unsur sahnya. Sahnya diantara ada kesepakatan para pihak. Kalau ternyata tadi mau diangkat nggak mau gitu kan ya, lah tergantung nih pengusaha nih, ya sudah karena kamu nggak mau saya angkat, saya tendang saja, sudah berakhir sampai di sini. Mohon maaf, atau begitu, atau kemudian mau dikontrak lagi kan begitu, gitu Pak. Jadi kalau namanya hubungan itu kan kesepakatan dua belah pihak. Tapi apa ada sih sekarang ini karyawan itu nggak mau diangkat gitu ya, walaupun hitung-hitungannya memang nextnya ke depan itu PKWT itu sudah tidak menjadi isu lagi mungkin ya ke depan karena adanya uang kompensasi tadi ya. Karena hitung-hitungan nanti kalau masa kerjanya sama-sama satunya kontrak atau PKWT, satunya tetap gitu ya, sampai pensiun gitu ya. Masa kerja 28 tahun gitu. 28 tahun itu sudah dapatnya bersama itu. Gitu ya, dapatnya sama antara pesangon dengan kompensasi tadi itu. Tapi kalau lebih dari 28 itu sudah yang PKWT sudah melebihi. Kalau masih di 25 tahun atau 24 tahun mungkin yang PKWT yang dapatnya lebih gede karena kan 24 tahun ke atas itu kan kalau pensiun anggap aja pesangonnya 2 kayak dulu gitu ya. Jadi 2 kali 9 18 ditambah penghargaan masa kerjanya 10. Gitu kan ya. Jadi berapa? 28 bulan kan. 28 bulan. Nah, orang PKWT kan 1 tahun dapat 1 bulan tuh. Nah, pada posisi masa kerja 28 tahun akan sama dapatnya. Tapi kalau 29 tahun sudah gedean yang PKWT. 30 tahun sudah gedean yang PKWT kompensasinya. Hitung-hitungannya antara kompensasi dengan pensiun. Itu Pak. Jadi kalau case seperti itu ya kembali kepada konteks hubungan tadi. Mau bagaimana? Apakah mau diteruskan? Prinsipnya adalah hubungan kerja tadi, ikatan tadi kan harus kesepakatan. Mau nggak mau diangkat, mau dipaksa-paksain diangkat gitu. Ya kan?
Gitu Pak. Yes, oke, baik Pak. Baik, Terima kasih. Makasih Pak. Kemudian pertanyaan kedua ya dari Ibu Noviana ya, terkait PP yang masih berlaku namun tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku, namun ketentuan di atas Undang-Undang Cipta Kerja lebih bagus. Apakah itu menyalahi atau tidak? Tidak. Kalau bertentangan itu anggapnya di bawah dari yang normatif, di bawah undang-undang. Kalau lebih baik itu yang diminta oleh undang-undang baik kan gitu kan ya. Nah, itu tetap berlaku. Jadi bisa belajar. Ya. Kayak 15% tuh ya Bu ya, kalau misalkan 15% di PP-nya itu menulis, masih dijalankan sampai dengan PP-nya itu berakhir. Nah, kalau PP berakhir nanti kan ada pembaruan PP itu. Apakah kemudian mau dirubah dengan mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang atau kemudian masih tetap sing itu kan gitu ya, boleh-boleh saja. Sekarang mau dirubah pun boleh. Oke. Gitu. Karena ini terkait yang pensiun itu kan dulu 2 PMK ya Pak ya? Dua kali ya. Dua UTK ya. Yang sekarang ini kan 1,5 ya kalau nggak salah. 1,75 Pak. 1,75 ya. Nah, sementara pada saat ini yang sudah mau pensiun tuh banyak gitu ya Pak ya. Yeah. Nah itu kan agak ada dispute juga apakah dia harus mengikuti yang baru kan, kesian ya dengan masa kerja yang sudah lama, atau ya tetap seperti itu yang masih menjadi dilema bagi kami gitu, mana yang terbaik. Jadi karena jangan sampai ada orang beranggapan bahwa kemudian ketika kita masih mempertahankan PP yang karena yang tadi Bapak sampaikan selama itu masih di atas undang-undang itu fine-fine aja, jangan sampai orang bilang bahwa wah PP kita menyalahi undang-undang, kan berbeda ya Pak ya dengan menyalahi dan diperkenankan. Itu jadi saya tadi minta penegasan kembali gitu, tapi itu diperkenankan ya Pak ya. Diperkenankan Bu. Mudah-mudahan para pengusaha seperti Ibu gitu ya. Jadi yang diatur itu lebih baik dari undang-undang gitu ya. Begitu. Boleh Bapak. Boleh terima Bu. kasih. Terima kasih Bu. Boleh Bu begitu. Dan harapannya memang ya, yang untuk penjelasan Bapak Ibu tentang pensiun ya. Pensiun itu kalau di dalam perusahaan itu tidak mengatur tentang usia pensiun, sebenarnya PHK pensiun itu nggak ada, gitu ya. Kalau di perusahaan tidak ada ketentuan pensiun ya, usia sekian pensiun, kalau nggak ada itu ya nggak ada. Kecuali perusahaan mengatakan kamu tak PHK karena pensiun atau dikeluarkan SK PHK karena pensiun, begitu. Nah, itu baru berlaku tentang pasal, kalau dulu pasal 167 itu ya, kalau sekarang tadi itu. Jadi usianya itu, usia pensiun itu diatur di peraturan perusahaan ya, atau perjanjian kerja bersama. Gitu. Nah, kalau sudah diatur lebih baik ya, alhamdulillah lah. Masih ada berarti ya Pak ya perusahaan yang memang formulasi pensiunnya seperti perusahaannya Bu Novi nih. Masih banyak Mbak Ade. Iya, banyak ya Pak. Masih bingung Bu, iya. Dan ketika itu. Iya. Selama itu di dalam PP-nya diatur, gitu ya. Kalau di dalam PP-nya diatur detail ya, untuk pekerja yang pensiun maka akan diberikan pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal misalkan ya. Gitu. Kemudian penghargaan masa kerja 1 kali ini. Terus penggantian hak terdiri dari uang cuti, kemudian 15% penggantian biaya perawatan, pengobatan begitu, maka itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Maka yang akan dipakai itu dasarnya. Jadi kalau misalkan perusahaan nggak bayar sesuai dengan itu, dia mengacu undang-undang yang baru, kan undang-undangnya udah berubah begitu ya. Tetap aja sampai ke PHI dia kalah. Karena itu dipakai. Oke Pak. Kecuali kalau, makasih Bu. Kecuali kalau di dalam PP-nya tidak mengatur ya tentang ketentuan itu, maka otomatis mengikuti ketentuan daerah. Gitu. Gitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sedikit menambahkan Bu. Mohon maaf Pak Dwi. Ya, silakan. Yang PP tadi Pak Dwi, sebelum saya lupa, mohon maaf saya motong pertanyaan yang lain. Ya. Kalau terkait PKB, di dalam PKB ada pernyataan, kan harus ada pernyataan yang uang pisah ya Pak. Ya. Nah, PKB kami itu sudah disetujui oleh regulator dan tidak ada uang pisahnya. Nah itu gimana tuh Pak? Pertanyaannya karyawan yang pensiun maupun karyawan yang resign atau karyawan yang kita kasih pesangon itu ya nggak ada uang pisahnya, Bro. Kalau PKB, kalau PP nggak ada uang pisahnya disahkan itu, maka
yang kita bisa pertanyakan adalah dinasnya yang mengesahkan itu, gitu ya. Itu yang kita pertanyakan, dan itu bisa menjadi itu si pekerja atau si serikat pekerja bisa mengajukan kirim surat itu ya, bisa dipermasalahkan. Tapi kalau bentuknya PKB, tidak ada pembayaran uang pisah di situ, yang dipertanyakan adalah serikat pekerjanya. Kalau pengusahanya saya katakan pinter gitu kan. Berpotensi ya Pak ya, akan berpotensi perselisihan hak nantinya ya Pak Dwi ya. Iya, tapi kan yang lucu kalau PKB ini kan perundingan, kalau PP kan membuat usaha. Kalau PKB kan perundingan nih dengan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja itu kan memperjuangkan hak-haknya pekerja gitu. Biasanya serikat pekerja kalau membuat perundingan di dalam draftnya dia yang tidak ada di undang-undang itu dia masukkan semua begitu kan ya. Masukkan semua tuh yang dong tentang tunjangan kematian, tentang tunjangan kelahiran, bantuan ini, bantuan itu. Wah, ini kan THR 2 kali biasanya kan begitu tuh. Nah, kok masa ini yang ada di undang-undang malah dia nggak masukkan, kan itu lucu kan. Nah itu keabsahan PKB-nya bagaimana Pak? Karena memang kan ada ketentuan sapu jagat kan bahwa di dalam PKB tersebut akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara perhitungan uang pisahnya tidak ada gitu Pak. Sah Pak, PKB-nya tetap sah ya. Tapi kalau kemudian nanti ada permasalahan terkait dengan uang pisah, maka ada proses mekanisme penyelesaian perselisihannya. Bagaimana? Karena itu undang-undang juga tidak diatur tentang besarannya. Maka apa? Ya Bupati tadi ngomong, bicara, terus kemudian putusin. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak ada putusin, mau sampai berselisih, misalkan pengusaha saya nawarkan saya kasih 500.000, begitu kan? Masa kerja 5 tahun kasih 500.000 misalkan gitu. Si pekerja nggak terima nih, berperkara sampai kemanapun, ya tetap akan kalah dia. Nggak ada dasarnya itu kan? Maksudnya nggak ada dasarnya besarannya kan? Kalau dasarnya kita mau memberikan uang pisah pun kepada karyawan juga nggak ada dasarnya. Ya, nah. Yang bisa dijadikan dasar. Misalnya saya tahu ada ketentuan uang pisah, kami mau memberikan taruhlah 1 juta gitu. Tapi kan dasarnya, underlying-nya apa? Kami mau memberikan itu. Panggil untuk bikin pembicaraan tadi sehingga bikin kesepakatan atau persetujuan bersama terkait dengan besaran uang pisah yang bisa diaseptif bersama. Saya bikin panggil. Makasih Pak. Makasih Pak. Lanjut ya, untuk pertanyaan dari Ibu Susi ya. Apabila ada karyawan dengan mohon maaf ini saya agak lanjut ya Mbak Adi ya. Saya langsung Mbak Adi ya. Biar langsung nih. Ada pertanyaan dari Ibu Susi, apabila ada karyawan dengan masa kontrak misal 1 tahun namun di akhir kontrak diputuskan untuk diangkat menjadi pegawai tetap, apakah perusahaan wajib bayarkan uang kompensasi? Sama ya tadi ya. Ya perusahaan tidak membayarkan, apakah ada dikenakan sanksi administrasi? Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Tentang